Tapi saya beritahu namanya kepada kamu semua. Dewa itu bernama Yesus Kristus from Nazareth. Kalau kamu kepastian terima dia, maka kamu pasti selamat. Dan saudara-saudara, Yesaya sampaikan ini kepada mereka supaya mereka menerima penghiburan dan mereka tahu identitas mereka, bahwa Israel itu adalah pembawa kabar baik. Israel itu adalah representasi Allah di muka bumi ini. Amen. Dan kita sekarang ini setelah zaman perjanjian baru Yesus sudah datang, kita ini orang percaya adalah representasi Allah di muka bumi ini. Amin. Adalah orang-orang yang harus membawa terang itu kepada dunia yang gelap ini, saudara. Amin. Wah, luar biasa. Nah, karena itu nama kita adalah Gereja Bethel Injili Nusantara. Injili bukan berarti kita aliran Injil, tidak. Kita tidak aliran mana-mana, kita aliran Yesus Kristus. Secara teologi kita bisa berdebat itu. Tapi Injil itu artinya evangelium, dan evangelium itu artinya kabar baik. Gereja ini fokusnya untuk menyampaikan kabar baik. Kalau kau datang dan memberitakan kabar baik, saya terima kau. Tapi kalau kabarmu kabar tidak baik, hoax apalagi dan tipu-tipu sedikit, jauh. Gereja ini fokusnya lebih fokusnya adalah menyampaikan kabar baik. Sebab dunia di mana kita ada sekarang ini dunia yang penuh dengan hoax. Dan pembuat hoax terbesar di Republik ini adalah pemerintah. Katanya Rocky Gerung, bukan saya. Karena dialah yang bisa bikin gara-gara dan dia bisa bikin tenang. Begitu. Dan kita lihat semua berita-berita yang ada di media ini. Ada yang betul, ada yang tidak betul, dan ada yang terperangkap dengan semua berita itu. Muncul semua terbalik, bikin masyarakat pusing, sehingga masyarakat tidak bisa mengambil keputusan atau kesimpulan yang betul karena mendengar ini berita begini, ini yang mana yang betul. Jadi pusing saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara berita yang benar. Injil adalah berita yang benar. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang datang dari surga, lahir di Bethlehem, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dikuburkan, bangkit dan entah orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi semua orang yang ada di muka bumi ini akan dihakimi satu waktu, dan itu adalah berita kita. Karena itu kalau kau mau lolos dari penghakiman, tidak perlu bangun hubungan yang baik dengan yang Pitsus atau dengan Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dengan polisi atau dengan siapapun juga. Karena walaupun kau punya hubungan yang baik dengan mereka itu, mereka hanya penguasa dunia. Tapi kau harus bangun hubungan yang baik dengan Yesus Kristus. Mereka yang dasar dan luar biasa. Karena dia adalah dan inilah penghiburan yang datang kepada Israel pada waktu itu, sehingga Israel harus menyadari dirinya bahwa mereka harus bangkit dan menjadi terang. Dan kita semua berita yang datang kepada kita supaya kita juga menyadari diri bahwa kita dipakai Tuhan untuk bangkit membawa terang kepada dunia yang gelap ini. Begitu banyak dewa yang ada di pulau ini, saudara-saudara. Tapi masih ada satu dewa yang banyak orang tidak tahu, saya ulangi, yang harus kita perkenalkan kepada saudara-saudara kita supaya mereka tambah lagi satu dewa. Karena satu dewa ini kalau mereka punya saudara-saudara yang bernama Yesus Kristus ini gratis. Dia tidak minta apa-apa, dia tidak minta apa-apa, dia hanya minta dipuji dan disembah, itu aja. Tidak perlu keluar biaya banyak, saudara-saudara ya. Dewa-dewa lain itu dia tuntutan yang banyak, dewa yang satu ini beda. Karena dewa ini mau berkorban untuk kita semua supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih dunia ini. Karena itu ada beberapa langkah praktis. Saya mau langsung potong pele saja, saudara. Potong pele tahu ya?
Saya mau langsung potong pele saja, daripada saya bicara dari awal terlalu panjang, saya langsung potong pele dari tengah-tengah ke akhir. Ada beberapa langkah praktis bagaimana supaya kita bisa bangkit membawa terang bagi dunia. Langkah yang pertama, saudara-saudara, kita harus terima terang Tuhan terlebih dahulu. Mari katakan bersama saya, terima terang dari Tuhan terlebih dahulu. Yang punya terang adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa yang percaya kepadaku dan mengikuti aku, dia akan mempunyai terang hidup yang sesungguhnya." Katakan amin. Jadi kita harus punya terang. Kalau kau masih hidup dalam kegelapan, tidak punya terang, jangan masuk dunia yang gelap, karena kau tidak akan kelihatan. Dan orang bilang, "Oh gelap." Kau harus punya terang. Amin. Mari kita bersama saya harus punya terang. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Dan Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Kita harus memiliki Dia supaya kita bisa datang ke dalam dunia ini membawa terang itu dan orang menjadi percaya. Yang kedua, saudara-saudara, ya, langkah praktis yang kedua, kita harus merubah pola pikir kita, mindset kita. Artinya kita harus meninggalkan dosa masa lalu. Amin. Hidup dalam paradigma baru, hidup dalam perubahan. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 2, bisa buka ya? Kalau bisa buka kita bisa baca itu. Ibrani pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan begini. Sebentar. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah, saudara-saudara, dan perubahan itu dimulai dari dalam hati dan batin. Ini kan dia katakan, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu adalah padanan antara hati dan jiwa, saudara-saudara, menyangkut pikiran juga. Terus dari dalam berubah. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, coba kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Semua kita sudah hafal ayat ini, tapi kita baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Mari kita bersama saya, hidup saya yang lama sudah jauh. Sekarang saya hidup dalam hidup yang baru. Sebab itu kita tidak melihat seseorang dari masa lalu, tapi kita melihat seseorang dari hari ini ketika kita berjumpa dengannya. Ketika Yesus berjumpa dengan Petrus di pinggir pantai Galilea, itu ada lagunya, lagu dari 2 sahabat lama. Pinggir Galilea kedengaranlah seru, tidak nampak lagi jauh karena ombak berderu. Sungguh itu Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dari Papua, dari mana ya, gereja di GKI atau di GPM pasti tahu itu. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Mengapa engkau menyangkal aku waktu itu di pinggir perapian?" Apa begitu pertanyaannya? Yesus bertanya seperti itu. Simon, kau kenapa waktu itu menyangkal saya? Oh, ini bagaimana ini? Yesus tidak bertanya begitu. Yesus tahu siapa Petrus. Haleluya. Yesus tahu siapa saudara.
Yang Yesus sampaikan kepada Simon Petrus adalah, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini semua? Simon bilang begini, ya Tuhan, engkau mengetahui isi hatiku bahwa aku mengasihi engkau. Kalau begitu main musik, kalau begitu jadi WA, kalau begitu jadi gembala, kalau begitu melayani. Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Sama itu. Haleluya. Yesus tidak melihat masa lalu. Ya, Yesus melihat perkara yang besar di masa yang akan datang. Tuhan tidak melihat kejelekan saudara, tapi Tuhan melihat potensi yang Dia sudah tahu dalam diri saudara, dan potensi itu masih terhambat oleh karena dosa dan berbagai macam tekanan dari dunia ini yang menghambat izin saudara ini bisa berkembang. Ketika saudara mulai ambil langkah keputusan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, mengaku dosa dan berkata aku mau bangkit, maka Tuhan akan membuat saudara sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Kasih dia luar biasa. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, kita percaya itu, saudara-saudara kita layani, itu Dia adalah Allah yang selalu bikin gara-gara dalam kehidupan kita. Dia buat gara-gara dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita biasa-biasa, tapi Dia mau kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Cari gara-gara deh. Ya, cari gara-gara. Dia cari gara-gara terus. Supaya apa? Supaya kita jadi seperti yang Dia rancang. Itu Tuhan Yesus. Jadi kalau ada sesuatu yang saudara alami, sesuatu yang menghambat kehidupan saudara, mengganjal saudara, yang membuat saudara kalang kabut, bahkan sampai terkapar, saudara jangan menyalahkan Tuhan. Dan saudara jangan menyalahkan keadaan dan situasi. Tapi saudara harus berkata, aku harus bangkit. Karena ini Tuhan sedang membuat gara-gara dalam hidup saya. Israel itu adalah biji mata Allah, tapi kenapa mereka ditawan ke Babel? Salah satunya memang Tuhan izinkan itu supaya mereka tahu siapa itu Tuhan. Tapi juga alasan yang lain karena mereka kepala batu, keras kepala dan kepala angin. Sehingga Tuhan izinkan orang datang dalam mereka. Di sana mereka belajar tentang Tuhan dan ingat kepada negeri leluhur. Apa itu saudara? Ketika mereka kembali, oleh karena Tuhanlah yang membawa mereka kembali, dan Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk buat sesuatu dan bikin gara-gara dalam hidup kita. Tuhan pakai Kores itu dan membiayai perjalanan pulang mereka, bahkan membiayai bait Allah. Sebab hubungan antara Babel atau Irak dan Israel sudah dari tempo dulu sampai masa perjanjian baru ini dan masa kemarin, saudara-saudara, setelah pemimpin yang baru tahun 70 dia kembali ke Iran, itu yang dia bikin gara-gara juga dengan Israel, dan Israel babat dia sampai hari ini. Tapi Israel tidak bisa kalah karena Israel adalah umat Allah. Dia pernah dikepung oleh 6 negara dalam perang 6 hari, tapi dia keluar sebagai pemenang dan menguasai situasi dan kondisi. Itulah umat Allah, dan sampai hari ini dan sampai kapanpun dia tidak akan kalah, karena Israel sedang dipakai oleh Tuhan sebagai mimbar gereja, mimbarnya Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada dunia ini melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah dan Israel yang menjadi pusat dari dunia ini. Maka orang mulai pelan-pelan belajar sejarah dan belajar tentang Israel, dan mau tidak mau mereka mulai membuka Alkitab. Dan ketika mereka mulai bingung dan tidak tahu, mereka mulai tanya ChatGPT, WA, Google, dan lain-lain, dan mereka semua digiring kepada kebenaran. Itu juga cara Tuhan untuk mulai menangkap setiap hati, setiap jiwa agar percaya kepada Dia, sehingga tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tuhan tidak mau semua manusia di muka bumi ini binasa. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Walaupun ada orang yang menganggap bahwa dia lalai.
Tapi dia terlambat itu karena dia mau semua orang bertobat dan kembali kepada Tuhan supaya diselamatkan. Amin. Karena itu menurut saya kedatangan Tuhan Yesus tertunda. Menurut saya, jangan sudah percaya. Berdasarkan ayat itu, kedatangan Tuhan Yesus tertunda. Kenapa? Karena dia mau semua selamat. Dia tidak mau ada yang binasa. Syarat untuk selamat harus bertobat. Terjadi perubahan paradigma. Itu harus. Tinggalkan hidup lama, masuk dalam hidup yang baru. Ketika kita masuk dalam paradigma yang baru, hidup yang baru dalam Tuhan, perkara-perkara baru Tuhan buka. Haleluya. Waktu murid-murid di pinggir pantai Galilea ya, untuk pertama kali dalam Lukas pasal berapa? Pasal 5 ya. Yesus datang, murid-murid sudah tarik jalan mereka, perahu mereka ke darat. Dia tanya, dapat ikan kan? Gak dapat. Semalam-malam kami sudah cari, gak dapat. Kalau begitu bertolak lebih dalam, tebarkan jalan dan kamu akan dapat. Guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras karena ikan di sini dia keluar malam. Siang dia sudah masuk tidur. Kalau malam boleh, sedangkan malam ini ikan yang punya jam waktu turun dan keluar cari makan. Kita sudah buang kiri, buang kanan, depan belakang, kurang buang ke atas. Mama baru pagi ini kau suruh kita buang lagi, mudah dapat apa nanti? Tapi dengar Tuhan, karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukan itu. Jadi sudah lihat di sini bahwa pagi itu Tuhan merubah paradigma mereka. Paradigma itu sudah pandai. Bahwa kalau biasanya cari ikan bekerja keras di siang hari, sekarang malam. Artinya bersama Tuhan, bukan soal siang soal malam, tapi bersama Tuhan, Tuhan bisa buat apa-apa terjadi dalam hidup kita. Amin. Harus berbaru. Ada talenta potensi dalam diri kita, saudara-saudara, yang Tuhan sudah tahu, tapi itu tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena kita masih terus terbawa dengan masa lalu kita. Cara pandang kita yang keliru, yang masih lama, sudut pandang yang tidak betul itu. Saudara-saudara, saya bicara ini betul. Karena saya sudah alami itu. Sebab saya ini orang kampung. Saya lahir di Pulau Misol, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tahun 1959. Itu berarti berapa tahun lalu? 67 tahun yang lalu. Saya lahir di sana. Saya pikir saya orang kampung. Karena pengaruh kampung menguasai saya. Jadi paradigma itu adalah sudut pandang yang dikuasai atau dipengaruhi oleh daerah tempat di mana kita lahir, kita ada, kita tinggal. Amin. Itu. Saya pikir saya akan jadi orang kampung saja, orang kecil, biasa aja. Saya baca koran yang sampai ke tempat saya, atau menjalin sampai ke tempat saya setelah dia terbit 6 bulan kemudian baru sampai. Saya lihat gedung hebat, saya lihat rumah-rumah mewah, saya lihat orang-orang hebat. Penyanyi-penyanyi hebat, petinggi-petinggi hebat. Saya bilang, kapan saya ketemu orang-orang ini? Tidak bisa, karena saya orang kampung. Tapi di sekolah minggu, ibu guru bilang begini, kamu anak sekolah minggu, kalau kamu percaya Tuhan yang sungguh-sungguh, besok lusa ada di antara kamu, pasti ada yang jadi orang hebat. Entah dia jadi camat, bupati, gubernur, bahkan tidak tertutup kemungkinan presiden. Wow. Saya terdiam, sudah saya pulang, saya lihat kaca cermin, lalu saya lihat saya punya wajah, saya tuding dia, kamu akan jadi orang hebat, kata ibu guru sekolah minggu tadi. Dan sekarang hari ini saya berdiri di depan saudara, saya orang hebat. Sebab kalau saya tidak orang hebat, tidak mungkin saudara ajak saya datang kemana. Untuk bicara di depan saudara orang-orang yang hebat. Sebab orang hebat itu hanya mau dengar kata-kata orang hebat, supaya kita tetap sama-sama menjadi orang hebat. Haleluya.
Punya teman-teman ketemu saya itu mengatakan, di mana saja kau sudah itu? Seluruh Indonesia ambil sesuainya itu. Luar negeri sudah. Sampai Belanda sana, Amsterdam, sampai ke sana, Belgia, apa semua. Saya sudah pergi semua. Australia, sudah saya pergi sana. Di mana lagi? Di sana. Amerika, selatan sampai utara, Kanada sampai lihat tidur di apa itu tempat penginapan, lihat beruang di bawah sana dia jalan-jalan. Belum dari hutan keluar sudah masuk lagi. Di situ ya. Terus di mana lagi yang kau belum minyak? Tinggal kau punya kepala saja. Jadi apa yang kesalahan Tuhan? Ketika paradigma kita berubah, artinya hidup kita yang lama kita buang, kita mulai hidup dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Tuhan yang mau kita menang bulan. Amin. Menguasai jagat raya ini. Sekolah Surabaya ke Jakarta, sekolah di Jakarta lagi, karena ditangkap Tuhan di Petamburan saudara. Akhirnya melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan, belajar jadi pemimpin gereja dari sapu-sapu kantor pendeta Dr. Hansen, sapu-sapu tiap pagi. Lalu itu mantunya almarhum Benny Girungan, dia bilang begini, Ferry, kamu kalau menjadi pemimpin kamu harus belajar sapu-sapu ini semua. Karena Om Ho itu alasan dia jadi pemimpin itu dimulai dari tukang sapu. Oh, besok saya belum pulang, dia tanya, kenapa kamu belum pulang? Saya masih sapu-sapu. Karena saya menjadi pemimpin. Oh ini. Begitu saudara. Akhirnya saya jadi pemimpin. Dan sekretaris PPD, dari ketua PPD beberapa periode, akhirnya jadi sekretaris umum dari Gereja Betel Indonesia, saudara, mendampingi almarhum pendeta Yakuna Wahid, dan saya bisa mengambil kemana-mana, saudara. Setelah periode Payak selesai, periode berikut saya jadi salah satu ketua. Setelah itu maka saya tidak di GBI lagi, tapi saya bikin Gereja Betel Injil Nusantara. Itu saudara, kita harus sungguh-sungguh mau dirubah oleh Tuhan. Walaupun kita orang biasa, Tuhan bisa rubah jadi dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu tukang kayu, tukang batu juga. Dia bikin rumah, bikin mebel, bantu dia punya Bapak Yesus pada waktu itu.